ilmu ihsan ini karena dia melahirkan ma'rifatullah, tokohnya disebut arif billah, belakangan disebut dengan sufi. Nah, sebenarnya istilah al-arif lebih aman, ya, karena sufi orang nggak tahu, dikira sufi itu yang gila-gila itu, ya, dikira sufi itu yang aneh-aneh. Bukan, itu bukan sufi. Jadi bedakan wali yang majzub, wali yang Allah tutup akalnya dengan mahabbah. Orang kalau udah jatuh cinta kan hilang kewarasannya. Bukan berarti dia gila, dia lagi mabuk. Jadi orang ini mabuk. Habib Syekhon, Habib Ja'far almarhum, ya, itu orang diambil, ditutup akalnya, hatinya isinya cuma cinta Allah, cinta Allah. Kalau orang yang cinta Allah, dia selalu bersama Allah, perasaan dia, zauknya dia begitu. Nah, ahwalnya, jadi kalau lagi datang mabuk itu, coba lihat Habib Syekhon, apain dia? Coret-coret mobil, Pak. Kalau lagi datang mabuk, mabuk cintanya itu, nggak kuat kita, ya. Antum punya mobil baru nih, coret, gimana, kuat nggak? Nggak kuat. Itu bukan sufi, Pak. Itu namanya wali majzub. Wali itu ada dari kalangan majzub, ada dari kalangan sufi, kebanyakan sufi, arif billah, ada dari kalangan ahli akidah seperti Abul Hasan Asy'ari, itu wali itu, Pak. Ada dari kalangan ahli ilmu fiqih, hadis, Al-Quran, ya, Imam Nawawi itu ahli fiqih, ahli hadis, ya, itu wali besar juga. Nah, ilmu ini Bapak Ibu yang melekat Allah melahirkan banyak metode. Karena setiap masa itu ulama berijtihad. Ijtihad ada pada ahli fikih, sedangkan di kalangan ahli ihsan namanya ilham. Masa ahli fikih boleh ijtihad, ahli tarekat nggak boleh berijtihad? Ijtihadnya disebut dengan ilham. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim dengan riwayat yang beragam. Salah satu redaksinya Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya, ya, inna likulli ummatin muhaddatsun. Setiap umat itu ada orang-orang yang kalbunya bisa menerima ilham langsung dari Allah, muhaddats. Wa in kana min ummati lakana Umar. Jika ada di antara umatku, siapa dia? Maka mestilah dia Umar. Utsman masuk, Ali masuk. Cuma yang menonjol siapa? Umar. Muhaddatsin. Makanya Bapak coba cari fikih Umar. Itu udah banyak yang nulis, baik dalam bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu udah banyak nulis. Fikihnya Umar itu sangat banyak sekali perubahan yang tidak ada di masa Rasulullah, dia adakan. Bahkan berbeda fatwanya dengan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia muhaddatsun. Antum kalau udah sampai di level ini disebut dengan mujtahid dalam bab fikih, disebut muhaddats dalam ilmu tasawuf. Mulham, yang dapat ilham. Yang dapat ilham. Gimana Pak? Dapat ilham nggak? Paling ditanya sama dokter, kamu mendengar suara-suara aneh nggak? Kalau iya, itu halusinasi namanya. Beda sama yang ini Pak. Halusinasi kesini, kesini masuknya. Kalau yang ilham masuk kemana? Kalbu Pak. Itu nggak ada batasnya. Bayangkan, Rasulullah itu setiap saat menerima wahyu qalbiyah, setiap saat. Tapi wahyu syariat itu ada timenya lewat Sayyidina Jibril. Bisa bedain? Jadi wahyu terbagi dua, terbagi tiga malah, ya. Ada wahyu tasyri'iyah, wahyu syariat, itu lewat Jibril ke semua nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada wahyu nubuwah, wahyu kenabian. Ini nggak boleh putus. Putus dipecat jadi nabi. Mungkin nggak nabi dipecat jadi nabi?
Nggak mungkin, maka tidak boleh terputus. Inilah sabda Sayyidatuna Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyani. Nabi itu zikrullah setiap detik, setiap nafas, karena beliau harus siap menerima. Sekali kita nggak zikrullah, yang masuk setan, dia jadi was-was. Masuknya ke sini, Pak. Itu bedanya ya. Jadi yang ditanyain oleh psikiater itu beda dengan yang dialami oleh para sufi. Diistilahkan oleh Imam Hakim At-Tirmidzi, ahli hadis di zamannya juga sufi, al-muhadatsah al-khidriyah, dialog dengan Nabi Khidir. Itu salah satu bentuknya. Ilmu fikih zahir, ilmu akidah akal, ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf ke dalam ruh. Bisa bedain ya. Kemuliaan seorang itu tergantung yang ihsan ini. Cuma tingkatan dia di surga secara akses, kan surga itu isinya fasilitas makan, minum, nikah, jadi syahwat-syahwat semuanya itu tergantung amal. Tapi kalau ketinggian makom di sisi Allah itu tergantung isi kolbu, ma'rifatnya isinya apa. Maka ini ujiannya berat, Pak, kalau udah masuk ke bab ihsan. Kita melihat orang zahirnya atau batinnya, gitu. Itu ujiannya di situ. Kadang-kadang nih orangnya datang kayak dia nggak ngamalin syariat, padahal dia nggak ngingkarin syariat. Nah, dulu kan di Tanah Abang ada seorang wali, masih hidup sekarang itu. Dia udah pindah. Tiduran depan masjid. Masuk waktu sholat, muridnya bangunin, Tuan Guru, Pak Kiai, Pak Haji, sholat. Ya, ente duluan, kira-kira gitu. Muridnya tuh suuzon, ini guru kok nggak pergi masuk ke masjid, malah tiduran depan masjid. Syak wa syangka. Masuk masjid, iqamat. Siapa yang maju, Pak? Yang tidur tadi. Loh, kapan dia masuk? Nah, itu kejadian pada Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah. Ini karena orangnya masih hidup, saya nggak boleh sebut namanya, ntar antum sembah-sembah lagi dia ya. Ya, dipindah ke satu wilayah beliau ini. Wali kutub. Ya. Syekh Yasin Al-Fadani itu muridnya ngaji sebelum Jumat. Nah, ada salah satu kawan Syekh Ahmad Marwazi, orang Suriah, kata beliau, pengen nguji nih, Syekh Yasin pergi sholat nggak gitu. Ditungguin depan gerbang, pintu cuma itu doang. Udah azan nggak keluar, Pak. Wah, akhirnya dia sengaja telat nih, ngeliatin ini Syekh Yasin ini sholat enggak. Sampai kemudian selesai sholat Jumat, dia cepat balik. Syekh Yasin belum nyampe. Dia tungguin, tahu-tahu Syekh Yasin datang. Kapan keluarnya? Dari mana jalur berangkatnya? Syekh Yasin Al-Fadani. Guru-guru kita di Jakarta, orang-orang Betawi, orang-orang Banten, orang-orang Cirebon, orang sampai ke Madura, Banyuwangi, sampai ke sana ke Bima, itu berguru ke beliau, Pak. Lombok, Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, itu gimana caranya tuh? Nah, maka ini yang kemudian identik sekarang, orang-orang ketika belajar tasawuf dikira cuma belajar karomah-karomah, padahal enggak mesti begitu. Karomah itu hanya salah satu bentuk dari buah keistiqomahan. Jadi belajar tasawuf, belajar zikir, bukan belajar keramat. Salah niat, Pak, nanti ya. Nah, ilmu yang keempat, nah itu ilmu tentang akhir zaman. Nah, apa faedahnya ilmu belajar akhir zaman? Akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah, rasa cemas
plus rasa harap dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita siap-siap, Pak. Taib.